Jadi gara-gara beli ban second. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Di sini gue cuma pengen sharing pengalaman gue 4 tahun gue memakai mobil ini. Jadi gue pengen cerita, ini mobil benar-benar kuat. Kenapa? Karena gue pernah punya pengalaman unik. Gak unik sih, ini lebih ke pengalaman ngeri sebenarnya. Wow. Tapi perlu gue sharing sih buat ngasih tahu kalau ini mobil bener-bener kokoh gitu. Dan luar biasa lah pokoknya. Jadi singkat cerita, gue di sini hanya sebagai pria panggilan lah pokoknya. Pergi sana, pergi sini tergantung orderan. Maka itu beli mobil ini budgetnya cukupnya untuk beli second waktu itu. Daripada gue ngambil mobil baru, lebih baik gue ngambil mobil second, tapi jelas ini yang emang udah kokoh gitu dok. Semua orang mengidolakannya lah buat pekerja lapangan khususnya. Buat yang doyan sana sini naik turun bukit gitu, gunung gitu. Bukan gunung yang itu ya. Itu gue pernah pulang dari Cirebon ngikutin salah satu artis top lah. Kita jadi tim dokumentasinya waktu itu. Ceweta, gimana serunya? Seru banget, luar biasa banget, dan ini kita semangat tanda tangan. Yo, jadi lurah baru. Ya, luar biasa, lurah. Pulang dari sana, itu gua nggak tahu diarahin sama Google Map lewat mana, gua nggak tahu itu. Ini tas GoPro apa sih? Nah tadi kan gue kasih dua-duanya. Kita percaya aja sama Google Map. Kita ikut jalan lewat kampung-kampung, terus ada lewat tempat itu pemandangannya keren sih. Keren sih. Mungkin buat yang tahu ini daerahnya di mana, boleh komen sama sharing. Suatu saat gue rasa gue pengen datang ke sana lagi, karena kemarin belum sempat gue titikin lah itu tempatnya di mana persisnya. Karena biasa kita kalau lagi jalan ketemu tempat keren, berhenti, kalau lagi bawa kamera syuting dikit. Ya cuci mata lah, cuci mata kita itu begitu, ngeliat yang indah-indah. Selama perjalanan itu jalannya itu rapi sih, lobang dikit-dikit tapi jarang, hampir jarang. Dominan aspal, cuman ada beberapa tempat nanti semen beton gitu, semen beton. Iya, saking bagusnya itu tempat, berhenti. Gue sempat main drone dalam mobil, tapi yang nyetir sebelah gue si Alif. Gantian nyetir ya. Oh iya, waktu itu kita bertiga ya. Gue, Alif, sama Pipong. Setelah gue selesai ngedrone, emang dasarnya gue doyan nyetir ya. Maka dari itu tukeran lagi lah, gue yang bawa mobil. Ya namanya juga jalan kosong, lempeng kayak gitu, bawanya tuh pengen ngegas saya tuh. Injek gas, anti rem klep gitu. Nah, Bego. di satu saat itu dari kejauhan mata gue ketipu, karena dari semua jalan beton semen, terus kejauhan tuh ada titik-titik aspal gitu kelihatan. Makanya gue pede aja ngebut terus. Nyata pas makin deket, jadi yang aspalnya itu cuma di jembatan doang. Itu panjang jembatannya paling cuma sekitar 7 meteran lah, nggak nyampe juga. Tapi emang dasar waktu itu karena ngebut hampir 100 gitu ya, nggak ada halangan, makanya enak banget buat emang ngegas gitu. Di sana
emang rata-rata pada ngebut, nggak ada yang pelan. Itu gue bingung, agak tegang juga sih antara gue mau ngerem atau lebih baik gue tambah gas sekalian. Karena kalau gue ngerem itu takutnya sliding gitu, karena ya gimana ya, terbang ngeset, aduh malah ngeri gue kalau ngerem. Lebih baik gue pede, yakin gue hantam, yang penting setir gue lurus dan gue megang kencang. Jadi pas lagi di jembatan itu jalanannya turun dikit terus naik lagi, jadi das, wah itu gue ngerasain sepersekian second itu, ngerasa deh, wah ini mobil gak nyentuh sama darat, pokoknya terbang lah itu. Ya itu pas udah bak itu bunyi kencang banget, gue nggak tahu itu bunyi apa itu. HP melepak. itu Ciki men. Ciki nih men. Hah? Ciki berantakan men. Panik sih. Ciki berantakan men. Itu bunyi apa tadi? Ciki nih. HP lu kemana? Berantak. Keinjak. Iya, injak gua. Tapi bunyi berantak itu HP. Ciki meletak, pecah bego. Ternyata itu bunyi Ciki keduduk sama Alif, karena terbang semua di dalam mobil, keinjak sama dia pecah. Nah di saat yang bersamaan handphone gue hilang, yang buat mengacu jalan Google Map nyambung ke head unitnya itu, entah di mana tuh. Nah gue kira itu bunyi petak itu bunyi handphone gue yang mental, terus jatuh keinjak pecah juga gitu. Anjing masih nyala dong. Aduh anjing. Coba lihat periksa ban. Wah gokil tuh Cikinya tuh berantakan anjing. Aman? Aman gak? Masih bulat Pong? Aman bang? Masih bulat. Aman. Yuk. Masih kan ya? Kenapa lu? Cik, aduh berantakan banget ini bang. Oke, dari situ wah itu antara panik, antara campur aduk sih, ketawa sama bersyukur karena untung nggak kenapa-napa, nggak kebalik. Ya alhamdulillah sih. Gue nggak nyangka ini mobil ternyata bener-bener kokoh sih. Sampai Jakarta gue cek langsung, bawa ke bengkel lagi, gue periksa semuanya nih, mesin apa semuanya itu bener-bener alhamdulillah nggak kenapa-napa, sama sekali nggak kenapa-napa. Ini mobil selama 4 tahun itu kerusakan yang paling parah nggak pernah rusak sih, emang wajar, emang harus diganti. Itu kurang lebih pas di saat kilometer 80.000 itu gua harus ganti kopling. Kopling itu gua ganti di langganan gua, itu koplingnya asli ya, beli di Astra, tapi masangnya nggak diberes. Karena kalau diberes langsung itu gua tanya sekitar 4,5 juta, 4 juta atau kalau nggak salah 3,5 sampai 4 juta, gua lupa persisnya berapa. Sekarang ini kilometernya sudah 120 ribuan. Dan gue beli di saat kilometernya itu 55.000, tapi gue curiga di mobil putaran sih kilometernya. Tahu juga. Yang penting pas lagi gue beli itu mesinnya kering, sasis oke, semua oke. Ganti velg itu gue tuker tambah sama velg mobil lama gue 1,5 juta. Tapi waktu itu gue lagi ada ban baru 4 belum dipasang, gue tukerin aja semua. Gue cuma nambah 1,5 juta sama velg aslinya dia, ya gue serahin aja, udah nggak apa-apa, pada menuhin gudang kan. Soalnya mobil yang lama udah dijual, yang bisa cuma velg sama bannya doang udah. Nah itu, ini velg ternyata kan imitasi, karena gue pernah di saat gue ada ketemu wildfire samping-sampingan, ternyata dari tebel ini sih kelihatan sama ya, cuma saya lihat tebel ke dalamnya itu beda. Yang imitasi ini lebih sedikit lebih tipis dibanding yang aslinya. Nah juga itu gue gak nyangka tuh pas kejadian itu ini ya aman-aman aja. Coba lihat periksa ban. Aman gak? Masih bulat Pong? Aman bang? Masih bulat. Yuk. Masih kan ya? Padahal nih gue pernah juga ban robek gara-gara kepepet harus ganti. Jadi gara-gara beli ban second tadi Tanah Abang kena tepo, banyak kayak begini nih. Hati-hati yang beli ban second.
harus ganti pergi ke Bandung saat itu. Dan pokoknya mau nggak mau bengkel tutup semuanya, yang ada cuman beli di pinggir jalan. Hati-hati tuh beli di situ tuh, robek parah deh. Karena ban asli gue tuh ketancep sama beberapa paku, robeknya parah juga. Tapi nggak serobek yang pas lagi setelah gue beli di Tanah Abang itu robeknya sepinggiran itu. Velgnya aman-aman aja coy, imitasi loh. Alhamdulillah ya. Dan pokoknya cek nggak pernah ada apa-apa lah, safety aja. Udah sampai Bali gue. Bali keliling gue 2 minggu sambil kerja waktu itu. Luar biasa, pakai ini mobil. Habis itu sampai ke daerah Sumatera, paling jauh Kiluan sih. Kalau lo tahu di Lampung, Bandar Lampung, daerah Kiluan, Gigi Hiu, wah itu top banget. Lo harus ke sana. Ini deket banget sama aku. Sih. Pokoknya gue pengen menjelajah negeri ini kalau bisa. Walaupun ini agak boros sih kalau beli jujur. Apalagi gue sebelum pakai Livina yang terkenal cukup irit ya. Ganti sini agak kaget, tapi gue puas karena selama ini gue ketemu medan kayak gimana. Sampai pernah di Sumatera itu, biasa Google Map ya, waktu itu tol Sumatera belum sepenuhnya jadi kalau nggak salah, singkat gue atau gimana gue lupa. Pokoknya diarahin lewat antah berantah, terusnya tembusnya ke deket tol itu jalannya tuh lewat tengah-tengah sawit, terus jalannya tuh rusak, tanah, wah kusut deh pokoknya. Sampai sejauh ini AC gue masih oke, kaki-kaki itu gue seumur-umur baru ganti terot sama long terot, sisanya tuh gue cek ke bengkel, sempat sampai gue check up lagi ke Auto 2000, itu masih oke semuanya. Ini gokil sih, cuman terot sama long terot doang yang bermasalah. Emang udah umur bukan bermasalah ya. Mesin dulu pernah ini, karena dulu itu kalau ada yang pernah ngalamin juga, selang radiator, bukan selang ya, selang radiator yang lama itu kalau nggak salah punya dia tuh ini plastik. Terus udah per tahun Innova yang 2000 berapa ke atas itu udah pakai plat besi. Nah tinggal ganti itu aja, sama plug and play kok, resmi Auto 2000 juga. Oh iya, sama ini bukan masalah ya, seal paling belakang yang paling dalam tuh di coil itu sempat ngerembes waktu awal setahun gue beli lah, baru kerasa. Akhirnya itu gua ini cuman tinggal beli langsung di Auto 2000, sealnya pas ke bengkel langganan gua minta tolong pasangin, udah selesai. Buat orang-orang yang doyan traveling, jalan jauh, butuh mobil koko dan muatan besar seperti dump truck, pokoknya tidak pernah menyesal Anda punya Kijang. Oke, sekian semuanya, terima kasih. Sehat-sehat selalu, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.